Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan, yaitu ini bahas-bahas sesuatu yang sebenarnya belum tentu pasti akan terjadi. Cuman kan kalau kita lihat sekarang ini ada dua calon yang terkuat untuk manajer Manchester United, ada Mauricio Pochettino dan juga Erik ten Hag. Dimana kebetulan Erik ten Hag ini kan sekarang melatih Ajax Amsterdam di Eredivisie, dan gue ini kan juga ya sedikit banyak juga karena tinggal di Belanda, jadi bisa ngikutin Eredivisie lebih sering ya, karena berita dan segala macam itu kan lebih intens, namanya juga liga lokal sendiri kan. Nah, dari situ gue ini iseng-iseng ngelihat posisi Manchester United kaitannya pemain ya. Untuk musim depan ini kan ada beberapa sektor yang memang sudah digadang-gadang akan berusaha untuk diperkuat lagi, artinya mendatangkan pemain baru. Tentunya ada central midfield di sana atau defensive midfield juga yang banyak sekali berita berseliweran Manchester United mengincar pemain-pemain yang berada di posisi tersebut. Selain memang ingin meningkatkan lagi kualitas yang ada di sana, karena Fred dan juga McTominay dianggap belum cukup mampu untuk mengangkat tim ya, utamanya untuk posisi gelandang tengah. Fakta juga akan kehilangannya Manchester United kemungkinan besar, yaitu Paul Pogba. Ini kan juga menjadi penambah kemungkinan ya, mendatangkan atau keperluan yang lebih mendesak katakanlah untuk tim, untuk klub mendatangkan pemain di posisi tengah ataupun gelandang bertahan. Fakta lainnya tentu saja Nemanja Matic yang usianya semakin bertambah, walaupun di beberapa pertandingan terakhir ketika dia bermain menurut gua nggak jelek ya, tapi ya memang kebutuhan pemain di lini tengah ini cukup besar bagi Manchester United, utamanya musim depan untuk menambah daya saing ya pastinya. Nah, selain lini tengah ada juga lini depan. Kenapa? Karena memang lini depan juga salah satu lini yang menurut gue jadi masalah atau tantangan bagi Manchester United musim ini, di mana cukup banyak di beberapa pertandingan terakhir paling tidak Manchester United punya banyak peluang tapi tidak bisa menyelesaikannya. Kurang klinikal, belum lagi masalah atau tantangan dengan hadirnya seorang Cristiano Ronaldo yang dianggap tidak memiliki support yang baik di lini depan. Lalu ini yang lebih penting, fakta bahwasannya banyak pemain lini depan Manchester United yang kemungkinan besar banget musim depan tidak lagi berada di Manchester United. Sebut saja Jesse Lingard, hampir pasti keluar ya kan, kontraknya tidak berpanjang. Anthony Martial pun sekarang sedang dipinjamkan ke Sevilla dan sepertinya juga mencari jalan untuk keluar dari Manchester United ya kan. Edinson Cavani pun juga demikian. Pemain ini pemain bagus sebetulnya, tapi kondisi fisiknya kita tidak bisa menutup mata akan hal tersebut. Sekarang pun kembali cedera lagi. Sepertinya kontraknya yang habis musim panas ini juga tidak akan diperpanjang oleh klub. Belum lagi masalah yang menimpa Mason Greenwood ya kan. Ini kan juga mengurangi kualitas, baik kualitas dan juga kuantitas bagi lini depan Manchester United. Pemain-pemain lain katakanlah seperti Elanga masih terlalu muda, belum bisa diharapkan terlalu banyak. Kalau menurut gue konsistensi pun juga dipertanyakan. Amad Diallo pun juga demikian. Penampilan angin-anginan dari seorang Marcus Rashford dan bagaimana Jadon Sancho berpenampilan juga kan masih belum, katakanlah seperti kayak kita bisa mengandalkan seorang Jadon Sancho. Memang penampilannya semakin lama semakin bagus, tapi tetap menurut gua belum seperti yang kita harapkan. Pun juga fakta Cristiano Ronaldo yang akan memasuki musim terakhirnya bersama Manchester United musim depan. Nah, dari kesemua faktor tadi yang gue sebutkan, maka lini depan ini merupakan salah satu lini yang Manchester United tampaknya harus diperkuat. Dan memang rencananya kalau gue dengar kabar memang akan mengincar pemain depan. Ralf Rangnick bahkan sudah mengatakan akan mengincar pemain depan muda. Tujuannya adalah untuk salah satunya ya mensupport Cristiano Ronaldo. Nah, dari fakta-fakta tadi, artinya fakta bahwa Manchester United butuh memperkuat skuadnya, terutama lini depan, dan kemungkinan besar salah satunya manajer itu adalah seorang Erik ten Hag. Gua nih iseng-iseng begini. Erik ten Hag ini kan dari Eredivisie, seperti gue bilang tadi di awal ya kan. Siapa nih kira-kira kalau seandainya
Ini ngobrol ringan aja, ini masih berandai-andai. Erik ten Hag, pelatih Ajax sekarang nih, bermain di Eredivisie. Kalau seandainya pindah ke Manchester United, membawa dua penyerang yang sekarang bermain bukan di Ajax ya, tapi di Eredivisie secara keseluruhan, karena tentunya dia punya penguasaan yang lebih bagus kan, tahu pemain-pemain depan mana saja yang bagus untuk posisi penyerang. Ini siapa kira-kira yang akan dibawa, atau sebaiknya siapa yang dibawa ya? Nah, gua ringan amatiran tentu saja sudah mapping, dan kalau dari sisi jumlah, namanya juga ringan amatiran kan. Kalau seandainya membawa dua pemain itu akan siapa saja. Nah, tentu saja ini langsung gue mulai dari Antony ya. Antony pemain yang cukup gemilang bersama Ajax, pemain Brazil, dipanggil timnas Brazil pula, yang dominasinya bermain di sisi kanan. Musim ini bermain cukup bagus bersama Ajax Amsterdam, semakin tajam ya. Antony ini dari tahun 2020 ada di Ajax, artinya praktis tahun ini sudah memasuki tahun kedua ya. Sebelumnya bermain di Sao Paulo. Fabrizio Romano kalau tidak salah mengatakan ketika melihat debut secara langsung Antony di Sao Paulo ini sangat-sangat terkesima dengan kemampuan teknisnya dari seorang Antony. Pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, praktis ya, karena saat ini di Ajax mereka berdua ini bersama. Kemampuan dan skillsnya sangat bagus. Dari 55 penampilan bersama Ajax, sejauh ini sudah menghasilkan 17 gol. Antony juga cukup populer di sosial media dan dikabarkan akan dibawa Erik ten Hag, walaupun ini masih rumor ya. Musim ini Antony lebih sering bermain di sisi kanan, memang sedang bagus-bagusnya. Walau ini dia nih yang gue khawatirkan adalah sisi attitude. Karena pindah dari MU pasti akan berdampak pada psikis mental dari pemain itu sendiri dan juga lain-lain. Nah, ini adalah statistik dari Antony musim ini bersama dengan Ajax. Ini gue ambil dari SofaScore ya. 7,44 ratingnya bisa dilihat dari season heat map-nya, lebih banyak bermain di sisi kanan ya, right winger, attacking right winger. Ini adalah statistik dia di Eredivisie, 23 kali bermain, 8 gol, 4 assist, big chances created-nya 7. Nah, Antony langsung aja gue bilang buat gue bukan favorit ya, bukan favorit karena gue punya dua pemain lain ini, pemain penyerang lain yang mungkin bisa bisa berkembang, bisa bagus juga di Manchester United melihat kebutuhan akan penyerang ya, penyerang sayap utamanya kalau gue lihat. Nah, menurut gue kalau dilihat dari sisi sayap, gue lebih berpikir sayap kiri ini merupakan sisi yang harusnya jadi prioritas bagi Manchester United untuk merekrut penyerang sayap musim depan. Kenapa? Karena satu, Martial Cabuts dan Lingard Cabuts, di mana dua pemain ini biasa bermain atau sering juga dimainkan di sayap kiri. Elanga ini biasanya bermain di sayap kanan. Lalu Jadon Sancho yang saat ini bermain di sayap kiri, kalau menurut gua ringan amatiran lebih efektif dan lebih bagus bermain di sayap kanan, seperti posisinya dia di Borussia Dortmund ya. Walaupun sekali lagi dia memang bisa juga dimainkan di sayap kiri. Dan ini yang terakhir ya, Marcus Rashford. Menurut gua memang ada perdebatan di sana apakah dia bisa dipasang di sayap atau di kanan, sayap kanan atau sayap kiri, maksud gue ya. Kalau menurut gua mungkin Marcus Rashford bisa didorong menjadi striker di depan. Kenapa tidak ya? Untuk menjadi backup dari seorang Cristiano Ronaldo. Nah, oleh karena itulah gua mapping atau gua berusaha untuk mencari pemain-pemain di Liga Belanda yang bagus, utamanya penyerang di sisi kiri. Nah, ini yang pertama gue menemukan seorang Cody Gakpo. Cody Gakpo ini selain pemain nasional dari timnas Belanda ya, dia juga merupakan kapten dari PSV Eindhoven. Dan kalau dilihat dia menjadi kapten di usia 22 tahun. Ini menurut gue sangat luar biasa. Ini adalah statistik atau summary ya dari Cody Gakpo yang gue dapat dari SofaScore. Bisa dilihat strength-nya dia, long shoot, ball control, dan juga ini yang penting, high pressing. Dia bisa melakukan high press ya. Posisinya selain striker dia bisa juga dimainkan sebagai sayap kiri. Average score ratingnya juga menurut gue cukup tinggi ya, 7,48. 12 selama 12 bulan terakhir 7,48, dan musim ini sejauh ini 7,59 untuk
di Liga Belanda. Bisa dilihat season heat map-nya, dia lebih banyak beroperasi di sayap kiri agak ke tengah. Ini dia statistik dari seorang Cody Gakpo, 20 kali bermain di Liga Belanda, Eredivisie, 8 gol. Asisnya, ini dia nih yang penting, salah satu faktor yang menonjol, 13 asis, menurut gue luar biasa, dan juga big chances-nya pun tinggi, 10 ya. Cody Gakpo menurut gue ini pemain muda tapi cukup matang. Sekarang ini Ajax dan PSV Eindhoven ini sedang kejar-kejaran di atas. Kita lihat bagaimana akhirnya nanti. Cody Gakpo juga bermain dengan PSV Eindhoven di kompetisi Eropa, pun juga sudah masuk Liga Belanda, Timnas Belanda ya. Jadi menurut gue secara kualitas individu Cody Gakpo ini cukup komplit, plus non teknis dia seorang kapten dari PSV Eindhoven. Artinya secara mental dia merupakan pemain yang bagus. Itu calon pertama, Cody Gakpo. Yang kedua, ada lagi pemain, ini dari Feyenoord, Luis Sinistera. Pemain berusia 22 tahun yang menurut gue musim ini juga musim yang cukup gemilang bagi seorang Luis Sinistera di Feyenoord. Ini adalah summary dari Luis Sinistera ya. Strength-nya dia ada di ball control, long balls, dan juga positioning. Cukup bagus. Average skornya 7,35 dan di Liga Belanda sendiri cukup tinggi, 7,53 ya di Eredivisie untuk musim ini. Season heat maps-nya bisa dilihat dia lebih banyak beroperasi di sayap kiri plus juga daerah depan. Bisa dilihat itu banyak juga di daerah kotak penalti. Sejauh ini dia sudah memainkan 24 pertandingan bersama dengan Feyenoord, 10 gol yang ada di sana, assist 5, big chances creatednya 7. Nah, di Eredivisie, gue iseng-iseng, kalau gue cari pemain yang punya kontribusi goals dan juga assist yang cukup tinggi, ya di sana bisa dilihat ada nama Cody Gakpo dan juga Luis Sinistera. Dan kalau gue ngelihat lagi statistik total shots per game, Antony ada di sana dan juga Cody Gakpo ada di sana, 3,4 total shots per game dan juga 3 bagi Cody Gakpo yang menurut gue cukup tinggi ya. Key passes per game, Cody Gakpo ada di sana dengan skor 3 dan juga Luis Sinistera dengan 2,2. Nah ini yang lebih penting, bukan lebih penting, ini juga salah satu yang menarik, yaitu adalah dribble per game. Luis Sinistera 3,5, sangat tinggi, lalu di bawahnya ada Cody Gakpo. Kenapa menurut gue dribbling ini penting untuk musim ini? Praktis gue ngelihat banyak sekali penetrasi dari pemain Manchester United ini yang kurang tajam, utamanya dari sisi sayap. Sering sekali unsur penyerangan dari Manchester United ini dengan amatiran ala gue di beberapa pertandingan terakhir terlalu bertumpu dari sisi tengah, utamanya seorang Bruno Fernandes. Sisi sayap ketika menghadapi Atletico Madrid tandang ya, itu kurang tajam. Dan ini diperparah dengan kurangnya support dari back sayap pula, yang mengakibatkan sering sekali sayap-sayap serang Manchester United ini seperti terisolasi di depan, kurang mendapatkan support, sehingga secara total ketika lini tengah berhasil dimatikan oleh lawan, praktis Manchester United kesulitan untuk bisa menciptakan atau menembus sepertiga akhir dari pertahanan lawan. Oleh karena itulah menurut gua memiliki pemain yang bagus dari sisi dribbling seperti Jadon Sancho contohnya ya, musim ini yang menurut gua di beberapa pertandingan terakhir menunjukkan ada perkembangan di sana. Sekali lagi, walaupun masih belum seperti yang diharapkan atau yang diinginkan, tapi menurut gua itu merupakan salah satu faktor penting. Kurang lebih demikian dua pemain yang menurut gua iseng ringan amatiran ala gua aja, yang gua pikir mungkin bisa berhasil di Manchester United. Gua tahu sekali lagi favoritnya pasti Antony, tapi gua punya dua pemain lain. Ini kalau kita ngomongin yang ada di Liga Belanda ya, yaitu ada Luis Sinistera dari Feyenoord, pemain dari Kolombia, dan juga Cody Gakpo, pemain nasional Belanda yang sekarang menjadi kapten di PSV Eindhoven. Bagaimana teman-teman, ada pendapat lain? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Selamat menyambut bulan Ramadan. Sehat-sehat selalu, semoga lancar ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.